Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Karmila sebagai moderator dan perkenalkan beberapa teman saya. Saya Nur Asifa. Saya Mauliza Mediuniar. Saya Medina Malia. Saya Melinda Setiawati. Dan saya Muhammad Arya Pratama. Di video kali ini, kami akan menyajikan materi yang luar biasa, yaitu materi metode harga pokok pesanan. Dan tanpa memperpanjang waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pesanan secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan, maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya operasi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik biaya pesanan. Pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pemesanan selesai. Dan yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pesanan. Syarat penentuan harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi, dalam buku akuntansi biaya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu A. Setiap pesanan produk harus dapat dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. B. Biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. C. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. D. Harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. E. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan terkait. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan jurnal, persediaan bahan baku di debit, utang dagang kas dan di kredit. Prosedur pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan jurnal. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan untuk mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja tidak langsung debit, gaji dan upah di kredit. Mencatat biaya overhead pabrik.
Dalam metode ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada tiap pemesanan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun, dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Jurnal penutupnya, rekening BOP yang dibebankan adalah biaya overhead pabrik dibebankan debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya kredit. Pencatatan BOP yang sesungguhnya adalah 1. Pemakaian bahan penolong. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, persediaan bahan penolong pada kredit. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, gaji dan upah pada kredit. 3. Pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlahkan dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses dengan jurnal. Persediaan produk jadi pada debit, barang dalam proses, biaya bahan baku pada kredit, bahan dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada kredit, barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada kredit. Analisa harga pokok pesanan. Tidak ada tolak ukur untuk dijelaskan di sini. Anda harus memeriksanya setiap bulan untuk mengukur peningkatan dalam operasi Anda. Namun, tujuan melacaknya adalah agar Anda dapat memastikan jumlahnya sesuai dengan rencana saat Anda menyempurnakan proses Anda. Anda harus menemukan bahwa saat Anda mengirim lebih banyak pesanan, biaya per pesanan menurun karena hanya biaya variabel yang akan naik dengan volume pesanan. Selanjutnya adalah manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya adalah karakteristik usaha perusahaan produksi berdasarkan pesanan. Ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan tersebut. Perusahaan produksinya berdasarkan pesanan dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari dalam perusahaan yang mempunyai karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Saat pesanan yang satu selesai dikerjakan, maka proses produksi pun dihentikan, lalu akan dimulai dengan pesanan berikutnya. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu tersebut dapat tidak sama dengan pesanan yang lain. Yang ketiga adalah produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Hal ini dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti laba yang ditahan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan tersebut seperti yang dijelaskan di atas mempengaruhi pengumpulan biaya produksinya. Untuk itu, perlu menggunakan cara sistem economic order quantity. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik harga pokok pesanan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, adapun kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang kelima, saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit
Caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan. Bagaimana cara memperbaiki nilai harga pokok pesanan? Cara utama untuk meningkatkan hasil adalah dengan meningkatkan operasi bisnis Anda dan mengirimkan lebih banyak pesanan dengan biaya tetap. Berikut beberapa hal lain yang bisa Anda coba. A. Memproses pesanan lebih cepat. Peningkatan skala kecil pada kecepatan pengambilan, pengemasan, dan pengiriman tidak akan langsung muncul dalam metrik perhitungan harga pokok. Karena Anda sebenarnya tidak menghabiskan lebih sedikit uang untuk pemprosesan karena biaya gudang dan staf sudah ditetapkan. B. Anda perlu mencatat waktu sebenarnya yang dihabiskan untuk memproses pesanan sebagai ukuran terpisah untuk itu. Jika Anda terus meningkatkan proses pengiriman, Anda akan dapat meningkatkan pendapatan tanpa perlu menaikkan biaya gudang sebanyak itu. Jika Anda melakukannya, pilihlah untuk memilih alur kerja Anda. Daftar pengambilan akan berisi semua SKU yang diperlukan untuk sekumpulan pesanan tertentu, yang jauh lebih mudah dan lebih efisien waktu untuk dikerjakannya daripada catatan pengemasan pesanan tunggal. Perbedaan pengertian dalam metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan adalah sebuah cara pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan. Untuk dimulainya pengolahan adalah setelah adanya sebuah pesanan. Metode harga pokok proses adalah sebuah cara pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Pada metode harga pokok proses, perusahaan menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifik yang diminta oleh pembeli. Tujuan dari metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk masing-masing pesanan, baik secara keseluruhan dari setiap pesanan atau persatuan agar terciptanya purchase order dan purchase requisition. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai bahan buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Kedua, biaya produk harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Ketiga, BBB dan BTKL dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Kelima, harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Untuk mengumpulkan biaya produksi, setiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Saya Kewani Lumlan Tobing dari kelompok 6. Demikian materi kami mengenai harga pokok pesanan. Sekian dan terima kasih. Ada yang anu di IG Arya tuh kayak mau tuh kayak santai kayak mau siapa
Aku tuh mah ada